Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Sislia Poto dengan NIM S1S124079. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu berjudul koreksi warna otomatis pada citra digital dan dalam kondisi pencahayaan tidak stabil. Baik, langsung saja kita masuk. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital pada saat ini, pengolahan citra digital atau image processing menjadi salah satu bidang yang sangat penting, terutama pada bidang dalam dunia komputer dan teknis informatika. Nah, mulai dari teknologi pengenalan wajah, pemindaian medis, sistem keamanan basis kamera, hingga aplikasi-aplikasi media sosial. Namun, kali ini yang sering luput diperhatikan adalah bagaimana proses teknis balik pengolahan gambar tersebut bekerja. Nah, di sini warna merupakan komponen penting dalam representasi citra digital dan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan berbagai aplikasi fisik komputer, seperti pelacakan objek, klasifikasi citra, dan sistem pengenalan. Namun, proses akuisinya lewat akuisisi warna dalam citra digital memang sangat rentan terhadap variasi kondisi pencahayaan, berbeda dengan karakteristik sensor kamera hingga perbedaan optik pada perangkat keras. Akibatnya, citra dari objek atau pandangan yang sama dapat terlihat yang sangat berbeda ketika kita tangkap oleh kamera yang berbeda atau dalam kondisi pencahayaan yang berubah-ubah. Nah, masalah ini menjadi lebih kompleks dalam lingkungan dengan pencahayaan yang tidak seragam atau tidak stabil, di mana metode koreksi warna tradisional seperti gray world atau white patch itu atau transformasi warna linear sederhana seringkali gagal dalam memberikan hasil yang memadai. Nah, lingkungan seperti ruang proyeksi digital atau sistem multikamera hot heterogeneous merupakan contoh nyata di mana inkonsistensi warna menjadi hambatan besar bagi analisis citra yang akurat. Nah, saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Jia Fengyin dan Jeremy R. Kopstrock. Itu dikemukakan bahwa metode koreksi warna berbasis jaringan saraf tiruan itu menawarkan solusi yang lebih adaptif dan akurat untuk lingkungan pencahayaan yang kompleks. Nah, di dalam studi ini mengangkat kasus koreksi warna otomatis pada citra digital yang diambil dalam kondisi pencahayaan yang tidak stabil dan memacu pada pendekatan eksperimen yang dilakukan dalam jurnal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode koreksi warna yang paling efektif dalam menjaga konsistensi warna antar citra, khususnya dalam konteks penggunaan multikamera atau proyeksi digital di mana faktor-faktor internal sangat mempengaruhi visual akhir. Karena itulah melalui pendekatan ini saya ingin menunjukkan bahwa aljabar linear itu tidak hanya sebatas teori abstrak, tapi juga memiliki kontribusi besar dalam dunia praktis, terus khusus dalam bidang teknologi, informasi, dan komputer. Oke, kita masuk di teori dasar. Citra digital merupakan representasi visual yang dihasilkan dari progres penangkapan cahaya oleh sensor kamera. Nah, gambar yang kita lihat di layar monitor itu sebenarnya adalah kekumpulan angka-angka, lebih spesifiknya nilai intensitas tiap warna dari tiap pixel dan diatur dalam bentuk matriks. Dalam idealnya, warna yang direkam oleh kamera itu seharusnya mencerminkan warna sebenarnya dari objek di dunia nyata. Namun, dalam praktiknya hal ini sangat jarang terjadi secara sempurna. Mengapa? Karena memang akurasi warna dalam citra digital itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor eksternal yang bisa menyebabkan warna tampak berbeda. Meskipun objek foto yang di dalam itu sama, tapi ada faktor eksternal yang bisa membuat warnanya itu berbeda. Nah, yang berikut faktor utamanya. Yang pertama, pencahayaan atau illumination. Nah, perbedaan sumber cahaya misalnya kayak antara cahaya alami matahari dan cahaya lampu LED itu akan sangat mempengaruhi hasil pada warna citra digital. Nah, tidak hanya intensitas cahaya, tapi juga spektrum atau warna-warna dari cahaya tersebut. Dan tersebut bisa membuat perbedaan yang signifikan. Nah, dalam kondisi pencahayaan yang tidak stabil ini ada seragam seperti dalam ruangan yang banyak bayangan atau saat cahaya masuk dari jendela yang berubah-ubah. Hasil warna yang ditangkap juga bisa tidak sangat konsisten, karena hal ini sangat menjadi masalah besar terutama ketika kita membandingkan citra dari waktu ke waktu atau dari kamera yang berbeda. Yang kedua, ada karakteristik sensor kamera. Nah, setiap kamera sensor dengan karakteristik yang berbeda, itu bahkan dua dari kamera dengan merek yang sama bisa memberikan hasil yang berbeda-beda.
untuk objek yang sama. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam respons spektral sensor, yaitu bagaimana sensor mengenali dan mencatat warna-warna tertentu. Yang ketiga ada perbedaan perangkat keras dan optik. Nah, di sini faktor seperti lensa, filter, internal, dan proses image processing itu di dalam kamera juga turut memengaruhi bagaimana warna ditangkap. Misalnya kamera dengan lensa murahan cenderung menghasilkan warna yang pudar atau tidak tajam. Sedangkan untuk kamera profesional itu dengan sistem optik yang baik bisa menghasilkan warna yang lebih akurat. Nah, tujuan dari koreksi warna adalah memang untuk menyelaraskan warna hasil tangkapan kamera agar lebih mendekati warna sebenarnya dari objek. Nah, hal ini penting, mengapa? Apalagi dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan presisi warna tinggi seperti sistem pengawasan visual multikamera, proyeksi digital, serta klasifikasi dan analisis citra. Nah, dalam pendekatan koreksi warna juga ada sistem pengembangan itu terdapat dua pendekatan umum. Yang pertama, pendekatan linear. Nah, koreksi ini dilakukan melalui transformasi sistematis sederhana seperti pergeseran atau penyesuaian kanal warna RGB berdasarkan rata-rata atau nilai maksimum. Dan yang kedua ada pendekatan non-linear, itu menggunakan model yang lebih kompleks seperti jaringan saraf tiruan yang mampu mempelajari pola koreksi dari data pelatihan dan menghasilkan transformasi warna yang lebih adaptif terhadap kondisi pencahayaan tidak terduga. Kita masuk di metode koreksi warna. Yang pertama itu ada metode Gray-Word. Metode Gray-Word adalah salah satu cara paling sederhana untuk memperbaiki warna dalam citra digital. Nah, metode ini memang bekerja dengan asumsi bahwa rata-rata warna dalam suatu gambar itu seharusnya ada abu-abu netral. Biasanya itu warna abu-abu dianggap bernilai G dan biru sebagai B, berada pada nilai yang sama. Nah, biasanya pada warna abu-abu dianggap bernilai 128 itu dalam skala 0 sampai 255 untuk menyesuaikan warna gambar agar mendekati abu-abu. Metode ini menghitung juga rata-rata dari setiap kanal warna lalu menyesuaikan dengan warna aslinya dengan rumus seperti berikut. Yang dimana R0G0B0 itu adalah nilai intensitas warna asli dari citra, RGB adalah nilai rata-rata dari masing-masing kanal warna dalam citra, dan RGNBN adalah nilai hasil dari warna koreksi. Nah, memang dalam beberapa studi lanjutan, metode Gray-Word itu dapat dimodifikasi dengan mengganti nilai acuan 128 dengan rata-rata warna dari kamera referensi. Nah, ini bertujuan untuk menyelaraskan warna antar kamera dalam sistem multikamera, namun tetap saja hasil akhirnya sangat bergantung pada kondisi lingkungan saat pengambilan gambar. Jadi, meskipun metode Gray-Word sangat sederhana dan berguna dalam konteks tertentu, terutama ketika tidak tersedia data kalibrasi atau sistem terbatas secara komputasi, namun ia tidak cukup handal untuk digunakan dalam lingkungan nyata dan yang pencahayaan memang tidak seragam. Nah, kelemahan inilah yang mendorong dikembangkannya metode koreksi warna-warna lain sehingga warna lain yang lebih kompleks dan adaptif seperti white patch, least square hingga jaringan saraf buatan. Nah, justru karena itu kita akan menjelaskan tentang metode white patch. Nah, metode white patch adalah pendekatan sederhana untuk koreksi warna yang mirip dengan metode Gray-Word. Namun memang dengan asumsi yang berbeda. Kalau jika Gray-Word itu berasumsi bahwa rata-rata warna dalam gambar adalah abu-abu, maka white patch itu berasumsi bahwa warna yang paling terang dalam gambar seharusnya adalah putih murni, yaitu 255 dalam skala RGB. Dan asumsi ini metode white patch mencari nilai maksimum dari masing-masing kanal warna dalam gambar. Kemudian disesuaikan semua warna dengan sebandingan nilai putih penuh. Dengan rumus koreksinya itu sebagai berikut.
Di sini bisa dijelaskan di mana R0B0 itu adalah warna asli gambar, RMGMPM adalah nilai tertinggi maksimum dari setiap kanal warna gambar, RNGNBN adalah warna setelah dikoreksi. Nah, dalam metode white patch ini dianggap bahwa terhadap bagian dari gambar yang seharusnya memantulkan cahaya maksimal putih, dengan menggunakan titik-titik ini sebagai acuan, semua warna lainnya dikalibrasi agar keseimbangannya lebih sesuai. Namun seperti metode gray word yang tadi, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Mengapa? Jika dalam gambar tidak ada objek yang benar-benar putih atau nilai maksimumnya justru berasal dari noise atau bintik-bintik yang tidak mewakili objek sebenarnya, maka hasil koreksinya itu bisa tidak akurat. Oke, lanjut ke koreksi linear menggunakan matriks transformasi least squares. Nah, berbeda dengan gray word dan white patch yang menggunakan penyesuaian sederhana dan terpisah untuk setiap panel warna merah, hijau, biru. Nah, metode least square ini atau LS menggunakan pendekatan matematis yang lebih kompleks. Pendekatan ini juga tidak hanya mempertimbangkan masing-masing kanal secara terpisah, tapi juga menghubungkan antara kanal warna. Nah, dalam metode ini, warna dikoreksi menggunakan matriks transformasi penuh yang disebut matriks T. Nah, matriks ini digunakan untuk mencetakkan warna dari satu kamera ke kamera lainnya, sehingga warna dari objek yang sama tampak konsisten meskipun ditangkap oleh kamera yang berbeda. Secara sistematis, transformasi warna juga sebagai berikut, yang C1 ini, C1, C2, CN, C1, C2, CN. Nah, untuk membentuk matriks T ini diperlukan data pelatihan, yaitu pasangan warna yang dari dua kamera berbeda. Keunggulan metode ini adalah mampunya untuk menangani koreksi warna secara lebih akurat dibandingkan metode sederhana. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan seperti yang pertama. Ada 3 ya. Yang pertama, membutuhkan data pasangan warna dari dua kamera untuk membangun matriks. Yang kedua, sensitif terhadap variasi pemandangan kompleks, dan ketiga, kurang stabil jika data pelatihan tidak cukup representatif. Nah, memang metode ini juga cocok digunakan ketika ada akses terhadap data kalibrasi antar kamera dan lingkungan relatif yang terkendali. Nah, dalam konteks lingkungan pencahayaan yang tidak stabil, metode ini juga bisa kurang efektif dibandingkan pendekatan non-linear seperti jaringan saraf. Baik, kita lanjut ke transfer warna antar gambar. Nah, metode color transfer ini pertama kali diperkenalkan oleh Reinhardt tahun 2001 dan dapat digunakan untuk melakukan koreksi warna dengan cara menyelaraskan karakteristik warna antar dua gambar. Nah, pendekatan ini bekerja dengan mengubah gambar dari warna RGB menjadi ruangan warna LAB, yang yaitu sebuah ruang warna yang sebuah warna yang memisahkan terang luminance dari informasi warna. Nah, setelah dikonversi, metode ini menghitung rata-rata min dan simpangan baku standar deviasi. Nah, dari ketiga saluran warna yang untuk gambar sumber dan gambar target ini, selanjutnya nilai-nilai warna dari gambar sumber disesuaikan agar memiliki distribusi statistik yang serupa dengan gambar target yang menggunakan rumus berikut. Nah, memang metode LAB adalah nilai warna dari gambar sumber, LSAB ini dan AAL ini adalah rata-rata simpangan baku dari gambar sumber, dan ada rata-rata dan simpangan baku dari gambar target dan nilai ini yang sudah dikoreksi kemudian dikonversi kembali ke ruang RGB untuk menghasilkan gambar akhir. Nah, metode ini memungkinkan kita untuk mentransfer nuansa warna dari suatu gambar ke gambar lain sehingga keduanya tampak memiliki kesan warna yang serupa, meskipun metode ini awalnya memang tidak dirancang khusus untuk koreksi warna antar kamera. Nah, tapi pendekatan ini terbukti efektif dalam menjelaskan tampilan warna secara keseluruhan. Nah, hasil gabungan ini menunjukkan performa dalam menjaga koreksi warna dibandingkan dengan hanya menggunakan color transfer saja.
Baik, kita masuk di bagian metode koreksi warna ya, pada bagian arsitektur jaringan saraf. Nah, arsitektur jaringan saraf yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaringan backpropagation neural network atau BPNN sederhana yang terdiri dari dua lapisan tersembunyi masing-masing lapisan memiliki 10 neuron seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jaringan ini dirancang untuk melakukan pemetaan nonlinear antara nilai warna dari kamera ke sumber nilai warna referensi yang diambil kamera target. Nah, kenapa sih jaringan saraf? Karena semua metode yang kita bahas sebelumnya juga memiliki satu kelemahan utama, yaitu ketergantungan pada asumsi pencahayaan yang stabil dan lingkungan yang terkendali. Namun dalam dunia nyata, misalnya pada lingkungan proyeksi digital atau sistem multi kamera, dalam kondisi pencahayaan memang tidak merata atau mengalami perubahan, sehingga jaringan saraf atau tiruan atau neural network dapat mempelajari pola nonlinear antara input dan output dan tidak memerlukan rumus eksplisit untuk melakukan koreksi warna. Nah, dalam input dari jaringan berupa nilai RGB dari kamera sumber, sementara outputnya adalah nilai RGB yang dikoreksi sesuai dengan kamera referensi. Nah, dan jaringan ini dilatih untuk meminimalkan perbedaan antara output yang dihasilkan dan nilai warna asli dari referensi. Hingga pelatihan dilakukan dengan menggunakan algoritma backpropagation yang secara umum dijelaskan dalam literatur Haikin 1999. Nah, selain itu digunakan juga set validasi yang memperoleh dari Matchbook Color Checker, yaitu di standar warna yang umum digunakan dalam pengujian sistem warna. Nah, kartu ini berisi 24 macam warna acuan, sampel warna, dan ini diperoleh secara manual dengan memotong bagian persegi dari tiap warna pada citra, lalu menghitung nilai rata-ratanya. Nah, setelah satu kamera ditunjukkan pada gambar kedua ini, jadikan sebagai kamera referensi, sedangkan kamera lainnya dikalibrasi agar menghasilkan warna yang sesuai dari referensi tersebut. Baik, setelah kita memahami bagaimana arsitektur jaringan saraf dibentuk dan dilatih untuk melakukan koreksi warna, sekarang kita akan membahas hasil dari performa metode ini, khususnya dalam konteks pengujian nyata pada data. Nah, untuk mengevaluasi performa metode koreksi warna berbasis jaringan ini melakukan pengukuran kesalahan terhadap koreksi empiris. Nah, pengukuran dilakukan dengan dua cara, yaitu perbedaan absolut pada masing-masing kanal warna merah, hijau, biru, yaitu selisih antara komponen warna hasil koreksi dan warna asli. Kemudian yang kedua, jarak Euclidean antara faktor warna yang digunakan untuk menghitung keseluruhan deviasi warna secara menyeluruh dari warna sebenarnya. Nah, rumus kesalahan Euclidean yang digunakan adalah sebagai berikut, yang dimana R ini adalah komponen warna referensi, komponen warna hasil koreksi, dan 255 adalah nilai maksimum dari skala warna 8 bit. Nah, evaluasi ini dilakukan pada data dari salah satu kamera karena kedua kamera yang digunakan menangkap adegan yang sama, maka hanya salah satu yang ditampilkan dalam tabel evaluasi tabel 1. Nah, untuk tujuan perbandingan hasil dari beberapa metode koreksi seperti gray word, white patch, color transfer, dan least square juga disertakan. Oke. Nah, pada hasil uji ditampilkan pada tabel 1 ini, ringkasannya itu metode jaringan saraf consequently outform semuanya metode lainnya, baik dalam metrik Euclidean maupun kesalahan kanal individual. Hasilnya perlu dicatat bahwa metode least square dan BPNN ini yang menggunakan proses pelatihan basis data supervised learning. Oleh karena itu, hanya metode tersebut yang dapat dievaluasi dengan data uji independen. Sementara metode lain seperti gray word dan white patch itu tidak memiliki tahap pelatihan sehingga tidak melakukan pengujian terhadap data validasi yang terpisah. Hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa metode BPNN secara konsisten memberikan hasil terbaik secara numerik maupun secara visual. Nah, hasil proyeksi digital untuk menguji performa metode koreksi warna dalam kondisi nyata diterapkan berbagai teknik koreksi warna secara langsung pada serangkaian citra yang diambil oleh kamera video di lingkungan proyeksi digital mereka. Nah, hasil koreksi ini dapat ditampilkan dalam gambar 4 dan gambar 5, dapat dilihat seperti ini. Nah, perbandingan hasil koreksi warna untuk adegan asli. Dan hasil koreksi warna termasuk seseorang yang berdiri di dalam adegan.
Dari hasil eksperimen ini terlihat bahwa metode berbasis asumsi kuant seperti gray word atau white patch gagal memberikan koreksi warna yang memadai dalam kondisi ini. Hal ini karena pendekatan tersebut tidak dirancang untuk menangani perubahan pencahayaan yang dinamis atau kontribusi cahaya yang tidak merata. Dan sebaliknya, metode jaringan saraf kembali menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan metode lainnya. Nah, keunggulan ini terlihat pada gambar 5 yang menunjukkan adegan dengan tambahan orang berdiri dalam ruangan. Kehadiran objek manusia dalam adegan tersebut mengubah distribusi cahaya dari kondisi saat pelatihan dan menciptakan tantangan pencahayaan yang baru dan tidak terduga. Nah, pada kondisi tersebut, bagian besar metode koreksi lainnya menunjukkan bahwa penurunan performa yang signifikan warna menjadi tidak akurat dan konsistensi warna antar area semakin terlihat. Meskipun transformasi warna linear seperti matriks kalibrasi dapat bekerja dalam tulisan kecil, hanya pendekatan jaringan saraf yang terbukti efektif ketika pencahayaan berubah secara signifikan. Nah, untuk studi kasus ini saya sudah melakukan beberapa research dan melakukan sebuah perkodingan program. Nah, untuk kodingan programnya ini bisa kita lihat ya. Di mana saya sudah mencoba untuk melakukan sebuah program yang menggunakan Matplotlib Pilot, dan hasil citra digital itu akan muncul seperti ini. Nah, ini hasil citra asli gray word dan white patch. Baik. Nah, baik, untuk kesimpulan, studi kasus ini memang menunjukkan bahwa koreksi warna merupakan aspek penting yang dalam pengolahan citra digital, terutama dalam kondisi pencahayaan yang tidak stabil atau yang tidak seragam. Nah, memang ketidakkonsisten warna akibat perbedaan sensor kamera, pencahayaan lingkungan, dan karakteristik optik menjadi tantangan utama dalam sistem multikamera maupun lingkungan proyeksi digital. Nah, berbagai metode koreksi warna setelah analisis perbandingan dalam penelitian ini mulai dari metode sederhana berbasis asumsi linear seperti gray word dan white patch, sehingga pendekatan berbasis transformasi sistemasi seperti least square dan color transfer. Namun memang hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode-metode tersebut memiliki keterbatasan dalam menangani kondisi pencahayaan yang dinamis dan kompleks. Nah, pendekatan yang paling efektif ditunjukkan oleh metode backpropagation neural network atau BPNN, dan jaringan saraf ini mampu melakukan pemetaan warna non-linear secara lebih fleksibel dan akurat. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.